Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Sulaki dengan NIM A11 2022 14380. Saya Glenn Ferry Jabat dengan NIM A11 2022 14369. Saya Muhammad Akmal dengan NIM A11 2022 14462. Perkenalkan, nama saya Lintang Hendra Pamungkas dengan NIM A11 2022 14376. Saya Muhammad Teguh Fahmi dengan NIM A11 2022 14001. Pada summit kali ini kita akan membahas tentang dasar hukum pendidikan Pancasila. Yang pertama itu isi arti Pancasila. Yang pertama ada abstrak umum universal, isi arti yang tidak terbatas ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah. Ini menunjuk pada makna esensial seperti Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Yang kedua ada umum kolektif, wujud pelaksanaan secara konkret dalam hidup kenegaraan Indonesia. MRPKN pedoman normatif dalam perundangan. Yang ketiga khusus singular dan konkret, wujud pelaksanaan secara konkret di mana bidang khusus namun nyata seperti Polexusbud, organisasi pendidikan bisa berkembang dan dinamis. Kemudian ada pendidikan Pancasila berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 yang menetapkan bahwa isi kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, Peraturan Perundangan Nomor 60 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Dikti Kap 2002 juga menjadi landasan hukum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, memahami hak dan kewajiban, serta mengembangkan potensi diri untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian yang sesuai dengan program studinya. Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang pendidikan Pancasila berakar pada sejarah pembentukan dasar negara Indonesia oleh BPUPKI pada tahun 1945, di mana Ir Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa setelah kemerdekaan. Pancasila menjadi landasan dalam sistem pendidikan nasional dengan tujuan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan identitas nasional. Pendidikan Pancasila terus berkembang terutama pasca reformasi 1998 untuk membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan dalam prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Landasan pendidikan Pancasila, landasan Pancasila historis. Landasan historis Pancasila meliputi nilai-nilai luhur budaya lokal Nusantara, mempengaruh agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan PNI yang mengutamakan persatuan dan keadilan sosial. Perumusan dasar negara ini dimulai dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI dan disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh BPKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila mencerminkan perjuangan budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, selanjutnya. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan Pancasila kultural. Landasan kultural Pancasila berakar pada nilai-nilai budaya Nusantara yang telah lama ada, seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan penghormatan terhadap alam. Nilai-nilai religius dari agama-agama seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen memperkuat landasan etis Pancasila. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan tercermin dalam budaya gotong royong.
Sementara adat istiadat dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi memperkaya kehidupan bermasyarakat. Selain itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menekankan kesatuan dalam keberagamaan, mencerminkan semangat persatuan yang menjadi bagian integral dari Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila yuridis. Landasan yuridis Pancasila terletak pada pengesahannya sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan hukum yang mengarahkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Next. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan Pancasila filosofis. Pancasila sendiri sebagai dasar negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, yaitu suatu kesatuan bagian-bagian dan setiap bagian-bagian memiliki fungsi tersendiri, yaitu saling berhubungan erat, memiliki satu tujuan dan terjadi dalam suatu lingkungan yang visi-misi pendidikan Pancasila, itu dengan visi membentuk generasi muda Indonesia yang berkarakter kuat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa. Untuk misinya menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, mengembangkan karakter beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara, menumbuhkan cita tanah air dan kebanggaan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila. 1. Langkah pendek, dicapai dalam waktu relatif yang singkat. Mengenal, mengetahui, memahami, dan meyakini rasa ingin tahu. 2. Jangka panjang, menghayati, melaksanakan, mengamalkan, mempertahankan, dan melestarikan. 3. Hidup berguna dan bermakna, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Hakikat pendidikan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidikan Pancasila sebagai bagian internal dalam pembentukan karakter peserta didik. Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merinci implementasi pendidikan Pancasila termasuk kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dasar pemikiran pada Pancasila. 1. Budayaan lokal. Berakar pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat Nusantara seperti gotong royong dan musyawarah. 2. Nilai-nilai religius. Menghormati ajaran berbagai agama yang berperan dalam membentuk nilai-nilai Pancasila. 3. Pemikiran tokoh nasional. Dipengaruhi oleh pemikiran tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Hatta tentang persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. 4. Prinsip persatuan. Menekankan pentingnya persatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. 5. Keadilan sosial. Mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah kedaulatan rakyat. Menempatkan kedaulatan
di tangan rakyat melalui prinsip demokrasi dan musyawarah untuk mufakat. Kesimpulan dari dasar hukum pendidikan Pancasila adalah bahwa pendidikan Pancasila di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta cerdas dan tanggung jawab. Pendidikan Pancasila bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi untuk membawa warga negara yang cerdas secara intelektual, bermoral, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.